Jadi begini, orang hidup itu karena kita orang bertuhan, ketuhanan ya kan. Jadi kita berdasarkan apa yang diarahkan oleh Al-Quran itu. Punya prinsip, punya pendirian. Kalau punya itu orang tua itu dia yang paling kita sayangin, yang paling kita cintai, yang paling kita hargain. Soekarno itu nggak ada duanya di dunia. Woi. Nih, udah mau nanya juga nih. Ini nama-nama anak ini nih nggak lebih dari kebaikan. Husna, Husni, Hasanah. Nih Husin, abangnya Hasan. Contoh perjuangan Soekarno ini dengan rajin belajar, rajin ini tuh terbuka pikirannya. Mana madang wah. Kagak diambil tuh cincinnya. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami yaitu Levland. Teman-teman semuanya kali ini berbeda karena saya bersama dengan engkong saya. Ini engkong asli ya, bukan engkong orang. Ya, ini engkong saya. Ya, yang kita akan bertukar cerita. Terlebih kita akan mendengarkan cerita daripada beliau yang sudah hidup kurang lebih 79 tahun, Kong. 70 berapa, Kong? 76 tahun. Ya, udah lumayan lama, udah sepuh banget gitu ya. Dan langsung aja teman-teman semuanya, sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lafaz basmalah kegiatan kita ataupun pembahasan kita kali ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja, Kokong Husin. Apa kabarnya nih? Baik-baik aja. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya nih Kong Husin, kita mau bahas tentang pengalaman hidup gitu kan. Nah, terlebih lagi tentang prinsip hidup Kong Husin. Gitu ya. Kokong kan udah hidup udah lumayan lama, 76 tahun. Itu pasti udah lewat berbagai macam zaman gitu kan, entah dari politik atau perkembangan zaman gitu kan. Nah, seiring berjalannya waktu gitu kan, dan apalagi fitnah itu semakin banyak, itu prinsip apa sih yang kudu dipegang sama manusia itu seperti apa gitu? Prinsip hidup yang kayak gimana gitu? Prinsip itu adalah itu kan keteguhan diri. Jadi itu kita tuh ya punya prinsip, punya pendirian gitu. Punya pegangan. Punya pegangan. Iya, terus Ya pegangan itu kita berdasarkan apa yang diajarkan oleh agama, yaitu kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berarti kalau misalnya dalam perkembangan zaman apapun, intinya kita bertauhid. Pegang itu. Iya. Nah, kalau bisa pelajaran hidup gitu kan, nah berarti orang-orang yang misalnya dia pinter pelajaran, pinter kuliahnya, pinter dia ngelakuinnya, tapi ketika dia korupsi misalnya nih, berarti dia nggak bertauhid itu. Berarti dia ya nggak punya prinsip. Nggak punya prinsip. Tauhidnya juga kagak berarti otomatis kan? Iya, kalau nggak punya ya umpamanya dia udah nggak berprinsip ya kayak gitu, berarti tauhidnya juga berkurang. Karena dia mudah ini dunia. Iya. Mengidolakan dunia gitu. Mendahulukan dunia gitu ya jatuhnya ya. Nah, kalau misalnya ini pertanyaan selanjutnya nih Babe Ucin nih ya. Babe Ucin udah hidup udah lama. Itu prinsip apa yang Babe Ucin pegang nih? Selama ini dari dulu. Nah, itu bisa dijelasin juga tuh. Gurunya siapa, inspirasinya siapa, apanya sama Babe pernah ngajarin apa? Terus yang sampai sekarang engkong Ucin pegang nih apa gitu. Dulu pernah dikasih tahu apa, akhirnya ini yang jadi pegangan gitu kan. Jadi begini, orang hidup itu karena kita orang bertuhan, ketuhanan ya kan. Jadi kita berdasarkan apa yang diarahkan oleh Al-Quran itu. Seperti cara berkeluarga, bermasyarakat dan bersosialisasi sama orang-orang dan manusia sebanyaknya ini. Jadi pelajaran yang diajarin dari dulu sama Nya gitu kan, sama Babe, itu ajaran tentang Islam. Iya, belajar tentang Islam itu berarti kita harus berbuat baik kepada sesama bangsa, sesama umat. Ya terutama kepada orang-orang yang kurang mampu. Itu yang diajarin, ditalamin kepada orang tua tuh dulu waktu itu. Umpamanya ada orang anak yatim atau orang
yang papa gitu. Nah kita tuh kalau kita ada rezeki sedikit ya kita bantu dia, itu berarti kita tuh menolong sesama umat yang umat manusia kurang mampu, yang kurang mampu. Nah, kalau misalnya ini nih kira-kira ada nggak apa guru gitu kan? Nih coba bisa dijelasin juga nih, diceritain ke teman-teman semuanya nih yang nonton gitu kan, tentang bagaimana rekam pendidikan dari Babe Ucin yang dulu ada ya zaman susah kan zaman dulu ya. Bisa kalau misalnya masih ingat itu tahun berapa sekolah SD-nya gitu kan, dan ada kejadian apa di situ itu bisa diceritain itu. Gimana itu apa namanya pendidikan Babe Ucin dari formalnya gitu kan, entah di sekolah apa gitu kan sampai ke pengajian gitu kan. ya. Karena begini, kalau waktu itu kan kita dalam keadaan ya terbatas. Iya. Jadi kita belajar sekolah itu di madrasah, ya madrasahnya juga nggak mewah gitu, dan juga nggak ternama gitu. Jadi hanya muridnya itu hanya beberapa orang aja gitu. Kalau nggak salah 15 orang atau 20 orang. Nah gitu. itu tahun berapa itu? Kalau masih ingat? Tahunnya sekitar tahun 60-an. 60-an, iya. Nah itu era sekolah sampai kelas berapa tuh dikasih tahu tuh? Ya, nah inilah yang jadi permasalahan. Kena tuh kita Terbatas. keterbatasan itu. Jadi sekolah itu kalau nggak salah cuma 3 tahun itu bubar. Iya, sekolahnya bubar. Bukan sekolahnya bubar sendirinya. Nah lo, kirain layak mutu via walayah ya, ya tidak bermutu karena kurang biaya. Nah akhirnya dari situ kemana itu? Entah Nyak bawa kemana itu? Apa Babe bawa kemana? Ya udah, akhirnya kan kita jadi jadi anak-anak yang nggak sekolah dah gitu. Kata. Akhirnya kita tuh ke rumah paman, namanya Hanapi. Encang tuh berarti. Encang. Nah di situ anak-anaknya namanya Soleh. Nah di situ dia sekolah. Nah sekolahnya cuma sekolah umum, bukan sekolah madrasah. Iya. Jadi kita ini berpikir, iya. ya gue kalau mau gue begini aja nggak tahu huruf kan gitu. Iya. Akhirnya di situ kita bilang dah tuh sama Nyak, Babe, mau sekolah sono, rumah Haji Somad namanya. Nah di situ kita sekolah tuh sama Haji Somad. Gurunya namanya Acak juga, namanya Acak tuh gurunya. Kayak teman Kokong. Ya Acak, bapak juga Acak juga. Nah iya dah terus. Acak. Nah jadi di situ sekolah belajar. Jadi entah kenapa minum dah tuh. Iya. Entah kenapa tuh ya, kalau nggak salah cuma baru jalan 3 tahun. 3 tahun lagi nih. Iya terus putus lagi. Putus lagi. Iya elah. Itu sebabnya itu sekolah pertama itu sekolah formal kayak SD tingkatannya atau kayak cuman komunitas baca tulis dong gitu kayak majelis taklim gitu misalnya. Ini yang 3 selanjutnya. Yang pertama ya itu kan memang sekolah madrasah, artinya formal jajan keagamaan. Nah terus yang kita bilang ini tadi kita masuk sekolah katakanlah SD gitu. Oh ya. Waktu itu bukan SD, SR. SR apa tuh? Sekolah dasar. Oh SR sekolah dasar. Bukan SD berarti? Bukan. Oh iya. Berarti diambilnya kata akhirnya ya, huruf akhirnya R. Nah dari situ apa tuh ada yang ditangkap gak dari situ misalnya jadi umur berapa tuh 10 lah taruh ya? 12 tahun lah. Ya 12 tahun ada yang ditangkap gak tuh dari itu yang itu melekat gitu sampai sekarang gitu masih ingat gitu? Ya masih banyak yang ingat. Pelajaran hidup tapi yang kepake di hidup gitu kayak misalnya kan orang bilang lu jangan jadi orang bohong lu jangan jadi orang yang kagak jujur gitu kan, itu kan kepake gitu kan, mau dia hidup sampai tua seapa juga itu penting gitu. Ya karena itu kita belajar bahasa Indonesia ya kan, sekolah rakyat. Jadi itu kita banyak manfaatnya ya, kita tahu nama-nama jalan. Nah kita kan sering kemana-kemana tuh ya kan. Ya kalau kita nggak kenal jalan, nggak kenal nomor kan bisa juga yang kita tuju nggak ketuju gitu. Agak sampai. Iya. Ya begitu untungnya kita tuh biar sedikit cuma 3 tahun. Ada manfaatnya kita tuh dagang keliling-keliling tuh daerah Menteng tuh seperti Jalan Sao, Jalan Jambu, jalan tempat presiden gitu. Penggasan Timur? Bukan. Ya Penggasan Timur ya seperti yang Presiden Soeharto tempat itu Cendana. Iya. Cendana, Tengku Umar tuh semua tuh daerah situ semua tuh daerah Menteng tuh. Itu dipelajarin. Ya namanya dengan kita tahu tuh ini Jalan Cendana, ini jadi itu kita
nggak nyasar lagi dari jalan ke jalan, numpulnya ke situ. Iya. Gitu. Jadi kita tahu itu pengalaman Hidup. Nah, kalau misalnya ini nih, apa namanya? Dulu yang diingetin sama Babe Acak berarti ya? Babe Arsyad ya, Haji Arsyad. Itu almarhum pernah ngedidik Kokong kayak gimana gitu. Dan apa sih yang bener-bener ngebentuk Kokong jadi sekarang itu nih? Ya, kalau masalah itu ya pasti itu masalah keagamaan. Pasti banget tuh dari dulu. Nah, Seandainya kita nih ya kan waktu yang sering terjadi maghrib. iya. Namanya anak-anak muda ya kan, maghrib itu kan masih ngobrol, yang masih Main bola. iya kan? Iya betul. Iya. Jadi itu tuh pulang tuh, baru gitu. Nyerocos dah tuh nyanyi dia tuh. Iya, nyanyi dia. Nah, Nggak ingat waktu, ini gitu kan. Nggak tahu udah maghrib apa. Kayak kalau kita maghrib tuh pulangnya nyempet-nyempet. wah, biar kagak dinyanyiin. Gak dapet nyanyian. Kagak nyap-nyap dah tuh. Berarti disiplin tentang waktu sholat gitu ya dari Babe. Kalau ada nggak diajak ngobrol gitu Kong? Sama Babe diajak ngobrol kayak lucunya harus kayak gini Cin gitu. Lu hidup kudu begini nih gitu. Ada nggak tuh? Nggak ada. Cuma kalau yang diajarin tuh apa? Yang realita-realitanya seperti miara kambing, miara ayam. Diajarin hidup berarti ya? Itu cara kehidupan dan menghidupkan pelaksanaan gitu ya, pelaksanaan hidup. Kagak pernah dikasih nasihat gitu kayak begini nih kudu begini nih, jangan sampai begini nih gitu misalnya. Enggak. Kagak pernah. Kagak ingat apa kagak pernah? Enggak, kalau di situ soalnya kalau di situ kan dia lihat pakainya apa namanya? Prinsip orang tua dulu tuh kenyataan. Oh, yang real aja gitu, yang nyata-nyata aja gitu ya. Iya, yang real yang nggak ngomongin yang pokoknya gimana cara lu bisa hidup gitu ya. Iya, gua mati lu hidup gitu. Iya. Itu dia. Terus Kong, kalau kita juga diajarin tuh cara ya apa namanya? Pengrajin gitu namanya. Nah. Oh iya. Pengrajin, nah kita harus rajin begini. Nah itu bukan aja tuh diajarin ABCD begini, bukan. Tapi langsung. Seperti kita dagang tuh. Langsung manggul bawa sepatu. Berarti bukan teori ya diajarinnya ya? Langsung praktek itu yang mahal gitu. Yeah. Biar bisa belajar juga. Nah ini fun fact juga teman-teman semuanya. Ini Kong Husin. Ini pengrajin sepatu. Kasih tahu Kong. Ya, iya pengrajin. Tapi kita juga harus apa namanya itu bisa belajar komunikasi sama orang luar. Nah ini yang paling utama ya kan. Nah Kokong ini sering kita kaku, jangan. Iya, Kokong sering komunikasi sama orang kaya kan. Iya. Yang orang-orang yang beli sepatu Kokong kan. Iya. Itu banyak juga ilmu yang Kokong ambil tuh. Nah itu harus kita harus ngomongnya juga apa namanya lemah lembut, terus memakai bahasa yang mudah dimengerti ya, bahasa Indonesia gitu. Jangan kita pakai bahasa kamu, kita ngomong kita orang kamu. Iya, ya orang yang nggak mau ya. Itu jadi ngomong tuh harus yang bahasa Indonesia yang dipahamin sama orang. Iya, kagak pukul lagu kan jangan disebut juga itu akhirnya. Iya. Nah, Kokong pas dari yang selesai itu tuh, yang selesai sekolah di Haji Somad itu, ada lagi nggak nempuh pendidikan lain gitu kayak di Majelis Taklim apa gimana gitu, ada nggak? Sebetulnya kalau menurut Asatati nih ya. Iya. Itu kita kepengen banget lanjutkan nih sekolah. Iya. Kan di situ kan bubar. Iya. Sisi paham tuh antara pemilik gedung itu sama guru. Nah disaranin tuh sama guru kita. Nah kita harus kalau mau lanjutin di waktu itu namanya sebutnya Kebun Nanas. Di Kebun Nanas. Sekolah lagi katanya kita daftarin nanti kalau mamanya ada ini. Cuma waktu itu gak kayak sekarang. Nah, jadi waktu itu kita harus punya uang muka. Oh, kudu tuh. Harus. Kalau kagak masuk. Kagak bisa. Terus? Nah itu jadi itu disitulah. Keterbatasan. Iya, kita ngomong kan sama orang tua. Gimana pengen lanjut sekolah ya? Ya ntar kamu babek cariin kan gitu. Nah kita diajak tuh setiap hari keliling-keliling, tapi dari hari ke hari, ke bulan, ke tahun ya makin lupa sama sekolah. Bukan nggak mungkin, kita ingetin terus. Iya. Cuman dia tuh alasannya ntar besok, hampir tarsok. Akhirnya kagak jadi sekolah. Tapi bisa bertahan hidup. Begitu. Dan kasih tahu juga Kong punya anak berapa Kong? Kasih tahu Kong. Anak berapa? Cucu berapa? Kalau anak nih, kalau yang ada nih yang 6. Ada 6.
Mustinya? Meninggalnya 1. Iya, mustinya 7 berarti. Meninggalnya 2, jadi 8 harusnya. Oh, Bang Herman sama siapa yang meninggal? Nggak bisa cerita. Nggak usah diceritain. Iya. Cucu berapa ya, Kong? Kasih tahu. Cucu cicit. Cucu tuh Kagak kehitung. 15. Wah, lebih 30. Ini 15 tahun berapa nih? Oda aja nih, Oda. Oda itu cucu ke-7. Dari Oda kan ada si Audia, ada si Rana Rani, ada si Guardi. Itu aja kok lupa mau dibukuin. Nah, itu harus dibukuin silsilahnya. Keluarga Husin. Siapa anaknya si A, anak si B, si C. Emang pengen kudu begitu. Belum sempet aja tuh. Lah, ntar kalau bagi TR ribet ya. Iya, siapa nih? Iya, akhirnya iya ke bawahnya ya cucu ya kan, Cicit, cacucut. Nah, ini lagi, Kong. Nih, udah mau nanya juga nih. Ini nama-nama anak ini nih nggak lebih dari kebaikan. Iya. Husna, Husni, Hasanah, nih Husin, abangnya Hasan. Nah, itu apa itu nama bener nyari nanya ke Ustadz apa emang dari hati pribadi gitu? Nama-nama anak Kokong. Itu kita karena kita belajar madrasah, jadi bahasa itu kan kita pelajarin ya, kalau ini begini, ini. Nah itu jadi artinya, nah ini artinya ini, ya kan? Husni, Nur Hasanat, Nur Cahaya, ya kan? Iya. Nah itu jadi seterusnya begitu. Jadi nah ini ngambil agama. Teman-teman semuanya Nurdin Firdaus juga dia yang namain nih, ya engkong saya yang namain. Nah kalau kata Kokong filosofinya apa tuh? Apa? Makna dari Nurdin Firdaus itu apa tuh? Nur itu kan nur cahaya, din agama, jadi cahaya agama. Itu gampang itu sebetulnya. Firdaus, taman, sorga ya. Ya taman sorga tertinggi itu ya. Taman terindah itu namanya Firdaus. Iya. Berarti gara-gara itu modal dari madrasah yang tadi tuh yang diajarin tentang itu. Terus apa namanya? Apa ya, Kong ya? Nggak tahu. Kalau misalnya apalagi Kong mau cerita apa lagi nih, Kong, tentang pengalaman hidup Kong? Kayak tadi kan Kong udah selain jadi tukang sepatu, jadi kuli juga pernah, jadi hansip. Iya kan, jadi hansip apa jadi apa gitu. Ada nggak? Jadi kita cerita kita masih anak-anak aja. Iya dah, boleh. Kita masih anak-anak itu ya di antara umur 8 tahun, 10 tahun, sampai 12 tahun. Iya. Itu kerjaan kita tuh selain apa namanya tadi kita belajar sekolah, nah kita tuh kegiatan kita tuh miara kambing. Oh yes. Iya, kambing kita tuh ada 32 ekor, coba bayangin. Jadi tuh kalau yang paling kita kesel, kita punya kambing laki. Nah lo, kenapa emang? Dia ngikutin perempuan yang lain di kandang. Wah, kagak mau pulang. Itu pengalaman. Itu bisa sampai 2 hari 3 hari kita cari terus. Tapi namanya sama-sama tukang sama-sama miara kambing. Kagak pernah tuh diikat. Oh. Kagak pernah diikat. Oh, diikat ini kamu jadi kambing gua. Enggak. Iya. Tadi misalnya malah dia bilangin, itu kerukunan zaman dulu. Ya, kerukunan orang enggak, ada juga orang yang jahat. Oh, ada juga. Ada malah orang, ya kan? Iya. Sangka ini orang nih. Bukan sangka, jahat. Suatu masa namanya kita nggak boleh sebut namanya ini ya. Ya ada. Jadi kambing itu tuh dia nggak miara kambing, tapi kambing kita ditangkap. Bujuk. Nyari perkara itu dia. Udah dia 2-3 hari dia ikat, dikasih makan di rumahnya. Hari keempat dia cukur. Biar ngilangin jejak gitu, tanda gitu. Iya. Cukur. Akhirnya dipukulin tuh orang. Enggak. Kita kan orang Islam. Kita tanya baik-baik. Iya. Pak, ini kambing saya. Enggak kita ngomong nih kayak enggak. Langsung kalau kaya berarti bisa praduga. Iya. Jadi bilang gitu aja, Pak, ini kambing saya, kok kenapa dicukur? Terus? Oh, kambing lu ya, kan? Nah, kan dikasih akhirnya. Dia bagus kagak bohong. Iya. Kalau bohong naik juga kita, Kong. Emosi juga bisa itu, Kokong. Dia kagak, dia tuaan dia gitu. Kita masih anak-anak, dia udah orang ini. Nah, itu umur berapa tuh ngangon kambing tuh? Umur 12 tahun. Umur 12 tahun. 12 tahun sampai 2. Oh. Kalau itu kan tadi sama Babe tuh, sama Haji Asyad. Kalau sama Nya, amannya ada cerita apa ya amannya?
Halamannya tuh. Nah, ini kalau nyak itu orang tua itu dia yang paling kita sayangin, yang paling kita cintai, yang paling kita hargain. Iya. Tuh, kenapa? Kenapa? Karena ini kalau umpamanya hari-hari menjelang hari-hari besar Islam, seperti Lebaran, itu dia yang mikirin nih pakaiannya, makannya, masaknya gitu ya. Masak sih mau kewajiban. Rumahnya. Ini maksudnya seperti kue-kue itu dia bikin tuh pakaian kan kalau Lebaran tuh pakai pakaian baju baru, iya, baju bagus. Itu apa penghasilan dari dia? Nah, nanti kita perlu tahu. Iya, ya udah. Itu dia cuma nyara ayam. Ayam tuh kalau mulai bulan Syawal tuh dia piara ayam tuh, beli ayam mamanya 6 ekor biang tuh. Kalau lanang 1 juga jadi. Nah, tuh di apa? Diurusin. Tapi itu ntar kalau mamanya telurnya di sebagian dijual, sebagian buat madang. Buat madang. Udah ditetesin. Madang wah. Ditetesin. Nah, itu jadi berkembang. Nanti kalau umpamanya itu kan kalau dalam waktu 6 bulan atau 7 bulan udah gede lagi tuh, udah jadi biang-biang tuh. Nah, itu yang kita bilang. Nah, itu dijual, terutama tuh yang laki-laki. Soalnya kalau yang perempuan ngarepin nanti pada nelor lagi. Nah, kalau masih kurang tuh baru terpaksa dijual juga yang perempuan. Tapi kalau yang laki-laki aja nih udah cukup buat beliin kita baju, pakaian. Ya udah, dia yang itu aja. Itu berarti bener-bener miara ayam buat beli baju lebaran doang gitu? Iya. Luar biasa itu, Nyak. Siapa Nyak namanya, Kong? Lupa, Kong. Haji Siti. Iya. Itu tuh yang paling Kong inget tuh. Ya, dia juga yang lebih aneh, dia juga kalau di bidang, walaupun dia perempuan, yang kita merasa bangga, dia tuh apa? Ahli ekonomi. Wih deh. Contohnya gimana tuh, Kong? Contohnya, dia walaupun dia di rumah, Kokong nih usaha keluar, tapi hasilnya lebih banyak dia daripadanya. Kok bisa itu? Nah, itu bisa. Ini realita, bukan dongeng. Jadi kita yang udah muter-muter keliling kampung kalah sama yang ngejedok di rumah? Iya. Bujok. Dari mana itu duitnya, Kong? Berarti dia pakai jurus 4D itu, Kong. Duduk doang dapat duit. Nah, itu dia tuh. Kenapa Kong bilang gitu? Nah, satu masa nih kita kan, dia tuh otaknya jalan. Segala sampai apa tuh ya, barang yang dia anggap udah nggak pakai di rumah nih, buat masak, seperti kan ada tuh tungku, bukan penggoreng yang gede tuh, yang buat bikin dodol. Iya, gede banget itu, Tuh pernah dia lagi ini apa namanya, ada yang mau jualin tanah, dijual tuh. Bisa ngambil kesempatan berarti ya. Iya, jadi dia buat nambahin, maksudnya buat nambahin bayar. Iya, ngeliat peluang. Namanya itu yang jualin tuh Bangcang. Biarin aja kayak kredit kan, tanah sama ini. Mau jual tuh katanya 100 meter. Itu dibayarin itu begitu. Astagfirullah. Ini ibu, iya kan? Tapi bapak nggak ada kelihatannya apapun ya kan gitu. Jadi kita kan lebih canggih dia walaupun dia di rumah. Yang kita bikin yang lucunya lagi begini. Orang di Pedurenan tuh perlu namanya kardus. Buat apa tuh? Kardus itu bukan kardus yang dalamnya bolong, bukan. Yang padat. Bekal apa itu? Nah, itu buat bikin sepatu, buat bawa. Iya. Tahu. Nah, itu orang apa namanya, ada nama orang Seinan. Dia tuh kan nyari kardus. Kardus itu kan seperti kardus downhill tuh contohnya, yang seperti itu jenisnya. Bukan yang ke dalamnya kok. Iya. Bukan kardus Indomie. Bukan. Iya. Nah, dia nyari itu. Nah, dia pasti jual tuh. Kalau dia ini 2 orang tuh yang tukang nyari kardus tuh, Rohmat sama Sainan. Nah, dia berpikir tuh. Setelah kalau udah dapat celana nih, dia tawarin tawarin manuk gitu kan. Tapi dia akhirnya emang nih orang emang lucu juga ya. Nggak tahu tuh manusia tuh kalau nggak ke rumah, pokoknya dia kagak enak. Jadi kudu dia. Walau cuma ngeteh doang gitu. Iya. Cuma mampir doang gitu ya. Mampir doang. Ngobrol doang, ada juga. Berarti dia nyaman, Kong.
ada juga namanya Sidik Ong, orang kaya. Sidik Ong. Dia tuh kalau ngobrol tuh sama Kokong tuh, Iya. bisa sampai pagi. Bujuk. Tuh Nyanya tuh nggak pernah ngomong, lu gimana? Nggak ngomong A, ngomong B gitu. Ngomong B, kalau mau gini sediain kopi. Iya. Kalau dia apa namanya teh. Iya. Kalau baru datang biasa ada teh. Kalau ada sama teh juga bukan teh sekedar teh doang. Iya. Sekarang kan sediain teh air doang nih begini. Iya. Ada temennya dia. Ada temennya dia mah. Temennya nih Oka gitu. Iya. Kalau soalnya saya kan ubi goreng. Iya. Dibeliin tuh kalau dia lagi punya duit. Dibeliin, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau punya dibeliin tuh tamu, kalau yang datang, walaupun tuh tamunya itu tamu suaminya gitu maksudnya. Bukan temen dia gitu ya. Iya, temennya dia, teman suaminya, bukan teman dia. Iya. Tapi dia tetap menghargai. Kok? Tuh kelebihan duit dia susah payah sendiri, berpikir sendiri. Tapi kalau maunya ada ingin keluarga tuh dia nomor satu buat di apa bagi-bagi disalurin gitu. Nah kalau buat Kokong nih ya, Kokong kan anak udah 6 gitu kan, dari pertama Canguna gitu kan, kedua Om Pendi, terus sampai Teita gitu kan. Nah itu ada nggak sih kayak pelajaran gitu buat orang tua yang baru gitu, mungkin orang tua zaman sekarang, apalagi yang generasi Oda nih, generasi Gen Z gitu kan. Ada nggak nasihat gitu Kong? Petuah gitu kan buat dia orang nih yang bakal jadi orang tua atau yang orang tua baru gitu kan. Kalau orang tua pada anak terutama harus sabar, ikhlas, itu aja. Itu dia. Iya. Sabar dan ikhlas. Ya kemampuan menurut kemampuan kita yang ada. Kalau kita bisa sekolahin ya kan. Nah kalau mau seperti anak tuh ada yang pengen sekolah tinggi ya kan, kita nggak mau, ya dia sambil nyari inian juga sendiri gitu. Gitu. Melanjutkan sekolahnya gitu. Kalau SD kan masih tapi kalau udah SMA kan udah lain. Begitu, cuma kita spirit aja dia gitu, semangat support gitu ya. Iya, berarti pertama sabar, kedua sesuai kemampuan, selanjutnya yang ketiga dukungan. Selain itu ada lagi Kong buat ngedidik anak gitu. Selain itu ada lagi nggak? Selain 3 ini ada lagi nggak? Udah itu deh. Ya kalau mendidik anak sih kayaknya nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya, belajar terus soalnya kita ya, tiap harinya ya. Soalnya begini ya kan. Iya. Pergaulan. Apalagi zaman seperti kemarin tuh ya, si Pendi itu ya kan, si Harry itu. Jangan kata gampang itu. Harry benar-benar gak pernah gambar. Bukan gambar galak, bukan. Iya. Biar dia sadar gitu kok. Dia punya salah. Kalau dia nggak punya salah, kagak bakalan kita gambar. Ngapain gambar anak kan? Iya. Nah itu dia. Berarti itu juga salahnya salah besar. Bukan salah ece-ece, bukan ece-ece, salah ngomong atau salah nakal gitu, nambit rumah orang gitu, atau galak gitu. Enggak, agak ada dah pokoknya gitu ya. Ada yang menyusahkan orang tua, efeknya dan juga bisa masuk penjara itu. Iya. Nah terus nih Kong, apa namanya, di zaman sekarang gitu kan yang segala macam serba susah gitu kan, segala macam serba naik. Menurut Kokong nih ya, menurut opini Kokong yang Kokong udah ngerasain, Kokong ngerasain zaman Soekarno nggak sih? Ngerasain ya? Zaman Soekarno. Ngerasain kan? Ya ngerasain. Nah iya, berarti dari zaman Soekarno nih sampai Prabowo sekarang, menurut Kokong gitu kan yang paling enak zaman siapa dan kenapa gitu? Zaman siapa dan kenapa? Alasannya gitu. Sebetulnya kalau masalah kehidupan emang apa pasang surut. Soalnya pasti pasang surut. Masalahnya begini. Kepresidenan yang kita maksudnya ya kan. Lihat juga pengaruhnya dunia, bukan global, bukan di Indonesia doang. Setuju. Jadi kalau kita sekarang nih umpamanya harga naik dia kan gini-gini, itu kita jangan salahin presiden kita. Belum tentu presiden kita juga mau harga begini, rupiah rendah. Nggak ada yang mau kan? Iya. Tapi karena pengaruh global. Berarti kalau misalnya udah tanya yang kayak tadi, jawabannya spekulatif gitu, maksudnya apa namanya, emang hidupnya pasang surut gitu kan, mau siapa presidennya pasti ada pasang surutnya begitu. Berarti Kokong nggak bisa nyebut nama orang gitu, nggak bisa nih, siapa bisa zaman A nih gue demen nih karena ini gitu. Ya emang sih ada perbedaan sedikit pasti. Iya seperti Soeharto zamannya, tapi kan dia juga ada masanya, ada kekurangannya. Itu juga kan katanya berita bilang
di zaman Soeharto gara-gara nolak dolar gitu kan, nolak apa gitu, ada perjanjian apa-apa gitu kan, karena dolar naik di situ gara-gara Soeharto. Gara-gara dia nolak gitu, bukan gara-gara Soehartonya. Jadi ada pasang surutnya dah gitu ya, pokoknya. Ya gitu. Kalau kita sih kalau masalah negara presiden tuh dari Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Abdurrahman Wahid, Gus Dur ya. Megawati, SBY, SBY, SBY. oh iya SBY, SBY, Jokowi, Prabowo. Ada aja tuh Kong pasti ya. Kalau ini kan nih ya, teman-teman semuanya ya, saya sering dikasih apa ya cerita waktu itu, cerita tentang Soekarno. Terus juga yang ngenalin tentang agama Islam ya juga engkong saya ini ya, Babe Ucin. Itu mungkin bisa diceritain juga Kong tentang Soekarno gitu kan, atau enggak mungkin idola Kokong siapa sih yang sosok gitu, sosok presiden yang Kokong kagumin kan yang kalau udah dengar kan Soekarno terus kan. Kokong ceritain Soekarno berapa kali cobaan pembunuhan, bahkan pecinya susah diangkat sama pembantunya segala macam dah tuh. Selain itu mungkin ada nggak Kokong yang idola apa sosok yang Kokong kagumin selain Presiden Soekarno? Nah kalau emang Soekarno doang yang Kokong kagumin, mungkin Kokong bisa ceritain tentang Soekarno gitu kan, sosok Soekarno. Kokong pernah ketemu langsung atau nggak apa gimana lah gitu. Ya masalahnya memang presiden karena dia presiden pertama ya kan. Ya memang yang kita kagumin dia. Soalnya bukan kita kagumin gimana. Itu jadi presiden itu bukan enak duduk di bangku empuk pada zamannya. Tapi kalau zaman ke sekarang ini bisa jadi dia duduk di bangku empuk bisa gitu jadi loh. Gitu. Bedanya gitu. Jadi yang dialamin dulu ya kan. Kita juga pernah waktu itu ada inan di Senayan tuh, kita juga diminta tuh dari orang-orang Pedurenan itu untuk meramaikan gitu ya kan. Iya, buat datang ke situ tuh. Iya, ke Istora Senayan. Nah, kita Oke guys, tadi kepotong sedikit ya karena ada alarm. Salaman tuh Kokong. Salaman. Kagak diambil tuh cincinnya. Kalau kita punya pemikiran tongkatnya. Waduh. Kalau bisa gue minta tuh tongkat, tapi kalau ambil takut. Iya, kalau itu kan ada bilang tongkatnya ada ininya kan. Ada sesuatunya. Ya bukan masalah, bukan begitu. Baru kata kita yang orang ini. Ajudannya aja. Mau ngambil tongkatnya nggak kuat. Nggak kuat. Padahal tongkat cuma biasa gitu kan. Cuma berapa sih, paling berapa gram. Iya, tongkat komando itu ya. Nah itu kalau kata Kokong, ada nggak cerita khusus tentang tongkatnya itu gitu Kong? Apa dikasih sama gurunya, guru spiritual gitu kan? Apa gimana gitu? Tapi kalau masalah gurunya sih memang dia banyak. Guru kebatinan gitu? Guru kebatinan, cuman kita nggak sebut nama-namanya gitu ya. Yang kita kasih tahu ya cuman itu aja tuh kayak mau dahlan doang itu yang guru keagamaan. Dia yang hebat di situ. Kalau ini Kong, menurut Kokong gitu kan, apa sih yang bikin Soekarno hebat gitu? Apa sih yang bikin dia hebat gitu kan? Sampai Amerika mau disetrika, Inggris mau dilinggis. Kalau Soekarno itu nggak ada duanya di dunia. Woi, udah nomor satu dia. Dan satu-satunya. Bukan di Indonesia, ingat ini. Di dunia. Iya. Sebab apa ya? Sebab kalau Soekarno itu bukan aja dia punya ilmu politik bagus negara, bukan aja dia sampai masalah kebatinan dia tuh ada, jadi tahu. Bahasa paling banyak dia kuasain bahasa 12 bahasa. 12 bahasa bukan 9. Iya. Luar biasa. Itu yang bikin beda sama pemimpin lain lagi. Berarti kita ngomong presiden Indonesia ya. Pemimpin lain pun nggak punya sosok yang kayak dia. Ceritain Kong yang dia lagi sama Uni Soviet Kong. Yang dia sama Uni Soviet. Nah itu waktu dia pergi ke Uni Soviet. Uni Soviet aja tuh heran. Kenapa ya kan? Dia tahu ada kuburan di situ Bukhari Muslim. Nah ini Imam Bukhari. Bukhari itu hebatnya dia di situ. Jadi mukanya kita bilang kalau Soekarno itu bukan aja tuh hebat di Indonesia, di seluruh dunia. Banyak juga negara yang jadi nama jalan. Iya, karena kehebatannya dia. Karena kehebatannya dia. Nah,
kalau misalnya di luar dari ilmu kebatinan gitu Kong, apa sih yang bikin sosok apa Soekarno itu kayak apa ya, jadi agung gitu kan, jadi berwibawa, berkarisma banget di mata-mata dunia gitu Kong. Kan orang nggak mungkin kalau misalnya dia bukan orang sepele gitu kan, kalau dia orang sepele dibuat nama jalan kan nggak mungkin. Berarti kan dia dipandang sama dunia gitu kan, mata dunia memandang dia orang luar biasa. Apa itu sebabnya? Ya, pengalaman dia itu dicurahkan kepada negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, dan negara-negara lainnya, Filipina juga tuh. India ya. Jadi kena adanya kemerdekaan Indonesia itu, semua negara kudu merdeka. Itulah inanya dia, mukanya dia seluruh dunia segen mengagungkan dia begitu. Wih. Berarti dia apa ya, sifat humanismenya ya, sifat kemanusiaannya tuh berasa banget gitu ya. Terus kalau misalnya Pancasila Kong, dari Pancasila gini kan, itu kan filosofis yang dalam, yang penggagas utamanya kan yang Soekarno juga kan. Sebenarnya dia bisa begitu gitu, sepinter itu gitu Kong. Di luar dari ini ya, mungkin ada orang yang bilang gini Kong, Soekarno itu bisa hebat, bisa agung karena emang udah takdir. Karena pas dia lahir itu, pertama lahirnya ketika fajar menyingsing. Yang kedua dia lahir ketika letusan Gunung Kelut. Itu karena kata orang kalau Gunung Kelut meletus dan ada orang yang lahir, itu orang bakal jadi pemimpin besar. Sebelumnya itu Pangeran Patimura, siapa namanya? Yang ada duit, yang di duit 5.000 siapa ya namanya? Duh, lupa lagi. Diponegoro. Ya, itu dia. Itu dia. Yang kedua akhirnya Soekarno. Yang ketiga lahir ditandai dengan letusan Gunung Kelut. Nah, selain itu menurut Kokong nih, apa yang membentuk dia hebat gitu Kong? Yang keren banget nih. Apa mungkin karena didikan orang tuanya? Padahal orang tuanya serba susah kan? Apa didikan gurunya? Apa karena emang alam semesta yang menciptakan dia kayak gitu Tuhan gitu? Kalau menurut masalah itu, emang dia hebat dari dulu. Dari dulu. Sebelum merdeka. Jadi itu rakyat Indonesia ini diajarin. Dia di Menteng Dalam tuh dia ada sekolahan gitu untuk ngajarin orang-orang yang ini. Jadi dia juga mau guru juga gitu. Dia mau mengangkat bangsa Indonesia dari kebodohan. Itu bukan saya cerita. Siapa? Itu Mbappe sendiri. Jadi kehebatannya Soekarno itu sampai di situ, sampai memikirkan tuh masalah masyarakat, kecerdasan masyarakat itu yang terutama. Keren juga ya, luar biasa itu ya. Berarti emang semangat dianya itu ya, semangat juangnya itu. Perjuangnya dia enggak. Nah, ini lagi nih Kong, ya kan? Kong udah sering cerita dari udah kecil ya kan, dari umur berapa itu 7 tahun apa berapa tahun tentang percobaan pembunuhan. Kita udah tahu nih, ya kan, Kong tadi udah sebut-sebut kan tentang Soekarno kerennya, Soekarno berwibawanya, tapi Soekarno baiknya gitu kan. Tapi terlepas dari itu kok masih orang yang benci? Atau enggak ini orang mau ngebunuh dia sebab apa ini? Itu bisa diceritain Kong, bisa dijelasin Kong. Udah keren, udah berwibawa, udah baik, tapi masih ada orang mau jahatin. Sebab apa itu kira-kira? Jadi begini, manusia itu sifat jeleknya itu pasti ada. Pasti. Namanya iri hati. Ya, iri dengki. Nah, itu. Jadi di situ ya kan, karena dia selalu namanya di dunia diagung-agungkan, dia juga merasa pengen nih makin aja mendingan dia sekali aja gue bisa ganti. Nggak semudah itu. Sekarang aja terbukti nggak ada gantinya, nggak ada duanya dia. Oh, berarti karena iri orang. Apalagi kan temannya dia sendiri, kamu tahu gak? Kartosuryo tuh, yang tempo hari dia belajar di rumah Cokrominoto, itu kan mau ngebunuh dia juga itu, yang lagi sholat. Aduh. Nah, kalau kata Kong nih, dengan segala kekerenan dari Soekarno, itu bisa dipelajarin, apa emang itu anugerah Tuhan, yang gak bisa dipelajarin, tapi diberikan sama Tuhan? Menurut Kokong nih? Menurut itu ya kan, kalau menurut pendapat Kokong tuh kalau Soekarno itu memang nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Berarti nggak bisa dipelajarin, nggak bisa ditiruin. Nggak. Soalnya dia tuh orang dari masa kecil ya kan, dia mengembara terus dan dia umur berapa tahun? 24 tahun kali ya. Dia dibuang ke Pandigul. Berarti dia kan orang cerdas. Ini penjajah itu tahu, wah nih. Orang berbahaya nih, berpengaruh nih. Dan dia juga kan ketika di penjara, dia diasingkan, dibuang, nggak pernah berhenti idenya.
Enggaknya disitulah kelebihannya dia begitu. Kalau masalah gurunya, Itu di mana aja dia punya guru. Oh jis. Iya sih betul, di ND waktu itu di Flores dia dibuang dapat guru. Jadi dia begitu, jadinya dicari guru. Kalau Yang di dicari. mana-mana dia ada tuh, di mana-mana dia injak bumi itu dicari, yang dicari guru. Nah menurut Kokong nih sekarang nih, perjuangan Soekarno apa secara moral ya, secara ajaran gitu ya, bukan secara monumental kan. Kalau monumental kan ada Monas sama GBK gitu kan. Selain itu misalnya Kong, pelajaran ataupun apa sih yang ditinggalin, pesan apa sih yang ditinggalin sama Soekarno yang ini penting banget gitu sampai sekarang masih dijaga gitu? Apa tuh? Ya itu Pancasila. Oh iya, tuh. Pancasila bahkan di tahun 62 ya kalau nggak salah ya, yang Soekarno ngomong di PBB ya, yang sampai mau dipakai di anuan dunia itu di PBB. Berarti Pancasila tuh udah nggak habis-habis ya, masih jadi pedoman kita sekarang gitu kan? Iya. Iya. Terakhir mungkin Kong, ada pesan-pesan apa yang mau disampaikan Kong? Buat penonton, buat Oda juga mungkin nih sebagai cucu. Ya, Apa? ya yang kalau kita mau ini masalah pembesar negara ya kan, itu kan dia terutama yang kita bicarakan tadi Soekarno. Nah itulah kita contoh perjuangan Soekarno ini dengan rajin belajar, rajin ini tuh terbuka pikirannya. Iya. Mana-mana. Ambil contohnya begitu. Iya, contohnya itu contoh ini sepak terjang Soekarno. Iya. Masih dia bujangan sampai dia Merdeka Indonesia. Iya, sampai merdeka Indonesia. Nih, pertanyaan terakhir Kong sebelum kita tutup. Itu kan tadi kan dari pemimpin negara gitu kan, tokoh negara. Kalau dari tokoh nabi nih, perjalanan nabi itu perjalanan dakwah segala macam, entah Nabi Muhammad atau nabi yang lainnya, ada nggak sosok yang benar-benar Kokong teladanin gitu? Ada nggak sosok yang Kokong teladanin, Kokong yang Kokong jadiin idola lah bahasanya gitu? Tentu semua nabi baik gitu kan, cuman kan ada sesuatu gitu kan. Jadi begini, kalau masalah kenabian, Rasulullah itu memang udah menjadi risalah. Ini Rasulullah ya, menyampaikan risalah. Iya. Itu memang harus kita juga nabi besar dia kan, karena nabi penutup. Iya, khotaman nabi. Khotaman nabi. Sebenarnya kita juga kalau yang Kokong lebih condong, bukan condong, lebih ini gitu. Lebih nyangkut gitu. Lebih nyangkut tuh nabi, ya kan, zamannya. Itu Ibrahim. Wah, apa itu Kong alasannya Kong? Ibrahim, ya kan, dia tuh perjuangannya untuk mengesahkan Allah itu nggak gampang, nggak mudah. Ujiannya gila ya, banyak, luar biasa ya. Masya Allah itu. Berarti yang Kokong ambil keteladannya, berarti kesabarannya salah satunya. Iya, salah satunya kesabarannya dan keberaniannya. Itu berani ya, luar biasa, gila ya. Luar biasa itu, Masya Allah itu. Bapaknya dilawan. Lu pergi, kata-kata bapaknya gitu. Iya, gue pergi. Bahasanya gitu ya, bahasa kita ya. Dia pergi, kampungnya dia ngelawan dia, ngebunuh dia. Berhenti kagak berhenti dia, Kong. Iya. Itu kan beraninya luar biasa itu. Nah, selain itu, apalagi yang dia bisa diambil dari Nabi Ibrahim? Ceritanya, pelajarannya. Iya, Nabi Ibrahim ya kan emang udah menjadi panutan ya kan, sampai kita juga kalau sholat pergi haji itu juga yang diutamakan Nabi Ibrahim gitu. Pas lagi sholat nih tahiyat, ya, itu baca juga Nabi Ibrahim. Itu jadi Nabi Ibrahim itu banyak contoh dan teladan yang untuk ini sekarang diambil pelajaran. Dan Nabi kita kan Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim disebutnya bapaknya para nabi. Gitu. Ada lagi Kong, mungkin sebagai penutup ada yang Kokong pengen sampaikan pesan-pesan atau nasihat untuk orang-orang ataupun Oda juga sebagai konten kreator muda lah gitu yang buat berdakwah gitu. Kokong bisa sampein ke kamera. Ya, kalau kita sebagai umat manusia nih ya kan, terutama kita dalam kan akidah, keyakinan. Kedua, kita tuh harus kesabaran. Dan ketiga, keteladanan yang baik. Akidah, kesabaran, keteladanan. Itu dia, ada lagi Kong? Udah. Oke teman-teman semuanya, ini sangat luar biasa ya. Mungkin ini bisa dikatakan ya, 5 tahun saya ngobrol sama Kong saya itu dirangkum di beberapa menit di video ini ya. Maka itu teman-teman semuanya semoga bermanfaat apa yang teman-teman saksikan sekarang episode bersama Kong saya. Mungkin kalau misalnya emang bisa rame, kita lanjut ke part 2 tentang cerita yang lebih menarik lagi. Kalau misalnya selanjutnya mungkin bisa juga dengan orang tua saya, yaitu emak saya nanti.
Tungguin aja teman-teman semuanya. Jangan lupa di komen, like, and subscribe channel YouTube ini. Ya sebelum itu kita berdoa dulu Kong. Sebagai penutup, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Salam akal sehat, tetap semangat fighting. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.